Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juan Saputra dengan NIM 40 12 21 10 31. Saya berasal dari kelas eh, Hukum Maritim. Di sini saya akan mempresentasikan atau mencoba menjelaskan mengenai hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU fishing. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perikanan berkelanjutan, kemudian apa itu UU fishing. Nah, sebelum saya menjelaskan eh, materi dari saya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perikanan berkelanjutan dan penangkapan. Nah, untuk perikanan berkelanjutan dan penangkapan ikan ilegal tidak terlapor dan tidak diatur dalam IUU Fishing memiliki hubungan yang erat. Perikanan berkelanjutan bertujuan untuk mengelola sumber daya perikanan secara bijaksana agar dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Kemudian, ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa stok ikan tetap sehat, ekosistem perairan terlindungi, dan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan aturan yang ada. Kemudian, sementara itu, EU fishing merujuk pada penangkapan ikan yang dilakukan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Praktik EU fishing berpotensi merusak upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, overfishing atau penangkapan ikan berlebihan, IUU fishing atau fishing seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kuota atau batas yang ditetapkan oleh untuk menjaga keseimbangan stok ikan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah ikan secara signifikan, mengganggu keberlanjutan ekosistem perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian penghancuran ekosistem laut. Nah, praktiknya di UU fishing sering sekali menggunakan metode yang merusak. Apa itu metode yang merusak untuk penangkapan ikan? Yaitu metode-metode yang dilarang oleh EU fishing, seperti penggunaan alat tangkap ilegal yang dapat merusak habitat laut dan merugikan spesies non-target. Kemudian penyelundupan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nah, ini maksudnya apa? EU fishing berpotensi di luar jangkauan pengawasan pemerintah, seringkali menghindari aturan yang ada dan tidak membayar biaya yang seharusnya dibayar oleh industri perikanan yang syah. Hal ini merugikan ekonomi negara, mengurangi pendapatan dari sektor perikanan yang sah, dan membebani upaya konservasi. Karena itu, untuk mencapai perikanan berkelanjutan, salah satu langkah penting adalah memerangi EU fishing ini. Negara-negara yang berorganisasi internasional bekerja sama untuk memperketat pengawasan, meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan ikan, serta menegakkan hukum untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan secara sah dan berkelanjutan. Kemudian kita akan masuk mengenai EU fishing itu tersendiri. EU fishing, illegal unprotected and unregulated fishing. Ini merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum dan regulasi yang ada. EU fishing merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut secara keseluruhan. Secara lebih rinci, EU fishing terbagi dalam 3 kategori utama. Apa itu kategori utamanya? Yang pertama, ilegal atau illegal. Penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan perikanan yang berlaku, misalnya penangkapan ikan di perairan yang dilarang, menggunakan alat tangkap yang terlarang, atau melebihi kuota yang ditetapkan. Kemudian ada unprovoked atau tidak terlaporkan. Apa artinya unprovoked atau tidak terlaporkan ini, teman-teman?
Artinya, penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melaporkan hasil tangkapannya kepada otoritas yang berwenang, aktivitas ini seringkali digunakan untuk menghindari pengawasan dan mengelabui sistem pelaporan sehingga data yang ada tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian ada unreadable atau tidak diatur. Ini maksudnya penangkapan ikan yang dilakukan di area yang tidak teratur atau tidak memiliki aturan yang jelas, misalnya di perairan internasional yang tidak dikelola oleh negara tertentu atau wilayah yang tidak memiliki peraturan perikanan yang efektif. Dampak EU fishing atau EU fishing membawa dampak buruk terhadap ekosistem laut dan sektor perikanan antara lain. Overfishing atau EU fishing seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kapasitas tangkap yang berkelanjutan, yang dapat menyebabkan penurunan drastis jumlah ikan. Bahkan hingga jumlah ikan tersebut hingga punah, teman-teman. Eh, Kemudian adalah kerusakan ekosistem. Apa ini kerusakan ekosistem? Penggunaan alat tangkap ilegal seperti jaring hantu atau bom ikan dapat merusak habitat laut yang penting bagi kehidupan biota lautnya. Kemudian adalah keamanan pangan, maksud kami. EU fishing dapat mengancam ketahanan pangan karena mengurangi ketersediaan sumber daya perikanan yang sah dan dapat diandalkan. Kemudian kerugian ekonomi. Negara-negara yang memiliki sektor perikanan legal akan merugi karena ikan-ikan yang mereka seharusnya tangkap dan kelola secara berkelanjutan dicuri oleh pelaku EU fishing. Penanggulangan EU fishing. Beberapa langkah yang diambil untuk memerangi EU fishing meliputi: yang pertama, penegakan hukum lebih ketat. Negara-negara yang berorganisasi internasional seperti FAO dan Interventor berkolaborasi untuk meningkatkan pengawasan dan menindak pelaku EU fishing. Perbaikan sistem pelaporan dan pengawasan, teknologi sistem pelacakan berbasis steril, pengawasan kapal, dan sertifikasi produk perikanan dapat membantu memonitor aktivitas penangkapan ikan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Nah, kerjasama internasional juga, teman-teman. Karena EU fishing seringkali melibatkan kapal yang beroperasi di perairan internasional, internasional sangat penting dalam memperhatikan submit praktik ilegal ini. Secara keseluruhan, upaya untuk memerangi EU fishing merupakan bagian penting dari upaya global untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut untuk generasi yang akan datang. Nah, mungkin teman-teman hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan-penjelasan yang kurang dari saya minta maaf kepada Pak Sintong. Saya minta maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.